sekalian, baik Sobat Bumil maupun seluruh perempuan Indonesia. Balik lagi dengan saya kali ini setelah kita melihat bagaimana sih menstruasi yang normal dan juga apa saja yang bisa berpengaruh terhadap menstruasi yang normal di video sebelumnya. Nah, kali ini kita mau mengenal nih apa saja sih masalah-masalah yang sering terjadi pada menstruasi. Langsung saja simak video berikut ini. Yang pertama apa? Amenore primer. Apa sih yang dimaksud amenore? Amenore itu keadaan di mana perempuan tidak mendapatkan haid ya. Primer, apa maksudnya? Jadi perempuan ini tidak pernah mendapatkan haid. Nah, kadang kan kita suka punya temen ya, udah SMA belum dapat haid juga. Nah, itu perlu dicari tahu juga. Yang dimaksud amenore primer ini ada dua. Yang pertama, pertumbuhan organ-organ seks sekundernya normal, tapi tidak terjadi menstruasi saat usia 16 tahun. Atau tidak ada seks sekunder dan tidak mens pada usia 14 tahun. Jadi gini maksudnya, seks sekunder itu apa sih? Nih ya, ada perubahan rambut-rambut di kemaluan dan juga perubahan bentuk payudara. Ini adalah merupakan dua dari penilaian organ seks sekunder. Maksudnya apa? Organ seks juga, organ reproduksi juga, tapi sekunder. Artinya ya, tidak berkaitan langsung dengan fungsi kita hamil, punya anak, seperti itu ya. Nah, kalau kita punya teman yang usianya 14 tahun, kemudian belum tumbuh juga, belum haid, belum tumbuh juga rambutnya atau payudaranya, nah ini yang termasuk amenore primer. Atau usianya 16 tahun belum haid juga, walaupun payudara dan bulu-bulunya udah tumbuh, tapi udah 16 tahun dan gak haid juga. Ini juga yang disebut amenore primer ya. Apa saja yang menjadikan penyebab? Biasanya kelainan kromosom atau kelainan genetik dibawa oleh si perempuan itu. Kemudian ada kelainan pembentukan organ ya, atau ya ada kelainan otak dan lain-lain. Yang paling sering ini kelainan kromosom, ini kita biasanya sebut sebagai sindrom Turner. Jadi ini perempuan tapi gen perempuannya kurang satu. Yang gen perempuan tuh ada 2 XX, XY. Kalau XY itu kan laki-laki, kalau XX perempuan. Nah, ini X0 atau XO. Jadi dia cuma satu, dia perempuan, tapi gennya kurang satu, makanya dia pembentukan organ genitalianya juga nggak sempurna, sehingga ini sering menyebabkan perempuan mengalami amenore primer. Nah, kalau yang ini contoh kelainan pembentukan organ. Ini yang normal ya, ada rahim, ada vagina, ada indung telur, ada telur. Nah, ada juga yang namanya MR syndrome. Nah, di sini rahimnya tidak terbentuk. Dia cuma punya vagina dan punya indung telur, tapi nggak punya rahim. Ada juga yang seperti itu. Tuh kenapa dia nggak bakal haid kan? Gitu ya. Terapinya apa? Bisa obat, bisa operasi, tergantung dari. Jadi kalau perempuan itu sudah pernah haid sebelumnya, tapi jadi nggak haid, nah ini sering juga nih terjadi ya. Nah, kita sebut amenore sekunder kalau sudah lebih dari 3 bulan. Kalau dia biasanya haidnya teratur nih, udah 3 bulan lebih nggak haid, nah itu masuk amenore sekunder. Tapi kalau dia haidnya tidak teratur, misalkan sebulan haid, sebulan enggak, sebulan haid, sebulan enggak gitu, nah ini kalau sudah lebih dari 6 bulan baru kita sebut sebagai amenore sekunder. Jadi ada 2 definisi. Nah, penyebabnya apa? Balik lagi, karena tadi ya, yang terlibat dalam siklus menstruasi itu ada otak, ada indung telur, ada rahim. Jadi yang bisa menyebabkan amenore atau tidak haid apa? Sama, banyak juga, makanya harus dicari tahu. Nah, ini yang pertama adalah kelainan pada otak. Ini adalah klasifikasi yang saya sederhanakan aja. Yang pertama adalah kelainan pada otak. Biasanya hormon-hormon yang diproduksi oleh otak maupun oleh indung telur itu rendah. Nah, yang kedua adalah PCOS. Nah, ini paling sering nih, polycystic ovarian syndrome namanya ya. Nah, ini paling sering didiagnosis, tapi kadang juga banyak juga terjadi kesalahan diagnosis. Nah, ini hormonnya normal, tapi indung telurnya yang banyak, kecil-kecil, tapi resisten atau tidak peka terhadap hormon perempuan itu sehingga tidak matang.
Makanya kalau tidak ada telur yang matang, tidak mungkin ada haid, kan seperti itu ya. Nih ya, yang ketiga adalah primary ovarian failure atau menopause dini. Nah, biasanya ini hormonnya rendah, hormon kewanitaannya rendah ya. Biasanya terjadi karena apa? Bisa terjadi karena memang cadangan telurnya dia sejak awal itu sedikit, atau terjadi pasca operasi. Biasanya nih yang paling sering habis angkat kista atau habis angkat indung telur, habis operasi, jadi cadangan telurnya jadi sedikit. Ada ya pasien itu misalkan 3 bulan habis operasi dok, habis operasi tumor misalkan diangkat, atau habis operasi kista misalkan, ya 1 tahun setelah operasi udah nggak haid. Itu cadangan telurnya habis karena akibat dari pengambil operasi gitu, yang kita sebut dengan menopause dini, karena belum waktunya seharusnya. Kemudian yang keempat adalah terjadi karena hormon prolaktin tinggi ya. Hormon prolaktin ini dihasilkan oleh hipofisis atau ya tadi ya di otak ya. Nah, misalnya terjadi pada tumor di kelenjar hipofisis itu. Jadi kadang kelenjar itu membesar sehingga produksi hormon prolaktinnya tinggi. Biasanya ditandai apa? Si perempuan ini mengeluarkan air susu. Jadi dari payudaranya keluar air dari payudara. Nah, ini karena hormon prolaktinnya tinggi. Sebenarnya hormon prolaktin ini kan tinggi adalah untuk memproduksi ASI ya. Nah, ini karena kondisi tumor produksinya berlebih ya, jadi walaupun dia nggak hamil, nggak menyusui, tapi keluar air dari payudaranya. Ini salah satu cirinya. Nah, yang selanjutnya adalah masalah di dinding rahimnya sendiri. Jadi hormonnya bagus, telurnya bagus ya, terus otaknya juga bagus dalam menghasilkan hormon, tapi rahimnya ada masalah, misalkan infeksi. Jadi TBC ini ya nggak cuman di paru-paru, nggak cuman di tulang, ada juga yang namanya TB genitalia yang bisa terjadi pada rahim. Nah, pada kondisi TB genitalia, dinding rahim itu terjadi infeksi atau peradangan ya. Peradangan seperti ini, kadang lengket ya, dinding rahim yang harusnya bagus jadi lengket. Nah, ini bisa mengganggu proses penebalan dinding rahim sehingga tidak ada haid juga pada perempuan itu. Atau pasca operasi atau kuret. Kadang ya, salah satu resiko operasi-operasi misalkan seperti operasi miom yang besar, nah itu bisa menyebabkan dinding rahim juga keangkat. Yang di dalam rahim ini, lapisan dalamnya juga keangkat, sehingga rapet, depan belakang nempel, udah nggak ada lagi dinding rahim bagian dalam, nggak ada lagi yang bisa lapisan yang akan dilepaskan saat haid. Atau pasca kuret. Nah, pasca kuret itu kalau kuretnya, jadi tindakan kuret itu kan dinding rahimnya dalamnya tuh dikerok pakai sendok. Jadi di sini kalau misalkan masih ada sisa-sisa, misalkan pasien keguguran, di sini masih ada sisa di dalam rahimnya, terus dikerok pakai sendok kan ya. Nah, kalau kita terlalu bersemangat, itu jadi ada kayak materi-materi seperti ini. Jadi juga salah satu penyebab kadang pasien menjadi tidak haid setelah itu. Terapinya gimana? Sama, harus diketahui dulu penyebabnya. Bisa dengan obat, bisa dengan operasi, tergantung penyebabnya. Normal uterine bleeding atau perdarahan rahim yang tidak normal ya. Apa sih ini ya? Perdarahannya tidak wajar, siklusnya nggak normal, bisa terlalu banyak, terlalu lama, atau ada perdarahan di antara 2 siklus haid gitu ya. Sekarang hari ini haid, tanggal awal haid ya, bulan ini haid, kemudian bulan berikutnya awal bulan haid lagi, tapi di antara haid itu dia berdarah. Nah, ini yang dinamakan di antara siklus atau intermenstrual bleeding namanya. Nah, penyebabnya apa? Di sini ada banyak. Ada penyebab yang disebabkan oleh kelainan struktur ya. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan itu jadi berdarah, atau yang tidak ada bukan kelainan struktur ya. Saya sebut dari yang bukan kelainan struktur dulu ya. Di sini salah satunya adalah gangguan pembekuan darah. Misalkan pada pasien-pasien yang memang ada gangguan pembekuan, hemofilia, atau pasien-pasien seperti lupus ya, penyakit autoimun, atau ITP ya, seperti itulah gangguan pembekuan, sehingga ketika darahnya keluar sulit membeku lagi, sulit berhenti ya. Kemudian yang paling sering juga iatrogenik. Nah, ini bisa karena pemakaian obat-obatan tertentu, atau bisa misalkan pemakaian KB IUD, itu salah satunya ya. Kalau yang secara struktural atau gangguan dari
struktur organnya apa saja, ini saya sebutkan. Yang pertama adalah polip. Polip ini biasanya perdarahannya jadi banyak, atau itu biasanya terjadi pada polip yang di rahim ya. Di polip itu daging yang tumbuh ya. Kalau di kulit itu biasanya ya bilang aja kutil lah ya, tapi kalau di dalam rahim, nah ini jadi masalah besar ya. Nah, ini polip yang di dinding rahim atau polip endometrium. Kalau yang seperti ini biasanya perdarahannya banyak pas haid. Ya, yang tadi pembalut per 3 jam. Kemudian yang kedua polip di leher rahim atau di serviks. Nah, kalau yang seperti ini kan di luar ya, bukan di dalam dinding rahim ya. Biasanya intermenstrual. Jadi setelah berdarah, setelah haid ada berdarah lagi di antara 2 haid. Atau bisa juga kalau sudah menikah bisa terjadi yang namanya postcoital bleeding atau berdarah setelah melakukan senggama dengan suaminya. Kemudian yang selanjutnya ini adenomiosis. Ini seperti miom, tapi nggak jelas sih batasnya. Mana yang otot yang sakit, mana ototnya yang nggak sakit, nggak jelas. Nah ini biasanya juga terjadi darahnya banyak saat haid. Kemudian miom sendiri. Nah kalau miom sendiri kan kalau miom itu seperti ini ya. Batasnya tegas kayak bakso. Nah ini bakso ini banyak nih. Ini miom ya. Kalau yang ini nggak jelas adenomiosis namanya. Ini miom mucosum atau yang di dalam. Jadi seperti polip tadi. Kenapa sih yang di dalam-dalam ini bikin banyak darah? Karena dinding rahimnya kan jadi permukaannya luas ya. Makanya jadi lebih banyak darahnya. Kemudian selanjutnya adalah keganasan. Dan misalkan kanker ya. Kanker di dalam dinding rahim. Ini yang namanya kanker endometrium atau kanker serviks ya, ini kanker leher rahim, ini di leher rahim. Nah biasanya pada kondisi keganasan seperti ini perdarahannya jadi panjang dan banyak. Jadi pas di dalam haidnya biasa 5 hari itu jadi panjang dan juga banyak. Ini khasnya seperti itu ya. Sama tergantung pada penyebabnya, gimana cara mengatasinya. Kemudian dysmenorrhea. Nah ini yang paling sering ya. Tapi dysmenorrhea itu apa? Rasanya nggak enak, nyeri di perut, yang biasanya bisa kadang disertai mual dan mengganggu aktivitas. Nah ini ada yang namanya dysmenorrhea primer. Ya ini karena apa? Karena faktor-faktor di dalam rahim itu sendiri. Karena ketika rahim itu mengeluarkan darah menstruasi, dia kontraksi. Rahim itu kan otot ya, dia kontraksi. Kan juga prostaglandin namanya itu zat-zat kimia penyebabnya itulah yang disebut dysmenorrhea primer karena proses dari mengeluarkan darah haid itu sendiri ya. Ini masih dalam kondisi normal kalau dysmenorrhea primer ini dan bisa kita laksanakan dengan anti nyeri. Kemudian yang kedua adalah dysmenorrhea sekunder. Nah, kalau senan ya yang harus dicari tahu apa saja penyebabnya. Yang pertama banyak perempuan ya yang mengalami endometriosis. Ini apa sih? Kista coklat ya. Bentuknya bisa kista nih. Ini kalau dari operasi dengan teropong atau laparoskopi ini juga kista ya, gede gitu nih di indung telurnya. Ini dari USG ada indung telur yang gede, isinya ini cairan warna coklat ini. Ini namanya endometriosis ya. Nah si endometriosis ini bikin gemesnya, dia nggak cuma bikin kista aja, dia bisa nempel di sekitar dinding rahim, bisa di atas, bisa di luar, bisa nempel seenak-enaknya aja. Kenapa sih? Karena apa? Ketika darah haid itu harusnya keluar ke sini, ke vagina, nah ini dia mengalami balik. Jadi aliran darah balik harusnya ke sini malah ke atas. Keluarlah lewat indung telur dan nempellah di luar-luar dinding rahim. Nah itu kenapa yang namanya endometriosis ini kadang pasien nyeri aja pas haid walaupun nggak ada kista. Karena yang kecil-kecil ini di luar ini kita nggak bisa tahu kadang dengan USG karena terlalu kecil. Ya, khasnya adalah pasien akan merasa nyeri banget saat haid dan sangat mengganggu aktivitas. Dan nyerinya itu biasanya kita nilai dengan skala visual gitu ya. Ada skala 1 sampai dengan 10. Nah, biasanya endometriosis ini ya nyerinya 4 atau 5 ke atas lah gitu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mioma uteri intramural. Nah, tadi miom itu ya, ada macam-macam miom itu ya. Ada yang ke dalam di
rongga rahim, ada yang keluar seperti ini, ada yang di dalam ototnya. Nah, yang biasanya bikin nyeri itu yang di dalam ototnya. Jadi kalau yang miom di sini, yang di dalam rongga rahim bikin perdarahannya banyak, kalau yang di sini dibikin lokasinya si miom itu keluhannya. Kemudian adenomiosis yang tadi ya sama dia. Jadi kalau adenomiosis tuh selain bikin berdarah banyak juga bikin nyeri haid. Kemudian salpingitis. Nah, kalau ini infeksi. Infeksi ini bisa macam-macam, salah satunya TB tadi ya. Jadi ini adalah rahim, ini saluran telur bagian kiri, ini bagian kanan. Nah, kalau salpingitis yang harusnya seperti ini kan baik yang licin, kecil, ini jadi bengkak, merah. Nah, ini namanya kondisi-kondisi radang. Ini juga bikin nyeri saat haid. Bisa gangguan afektif ya. Jadi dia berasa depresi, meledak-ledak, bingung, sensitif, maunya menyendiri, ya itulah. Itu siklus bulanan kita ya. Kemudian ada gangguan somatik ya, gangguan yang bisa dirasakan atau pada organ ya, misalkan seperti tegang pada payudara, perutnya kayak penuh gitu ya, nyeri kepala, kakinya bengkak. Nah, biasanya gejala ini ditemui minimal pada 3 siklus yang berurutan. Nah, gitu, itu baru kita bisa sebut sebagai PMS. Kemudian mulainya 5 hari sebelum haid, sebelum kita keluar darah haid, dan akan membaik saat haid hari keempat. Ini yang disebut dengan PMS ya. Ini gejalanya masing-masing sih, dan pengobatannya juga masing-masing tergantung pada keparahan gejalanya. Itu tadi sobat sekalian, sekilas tentang masalah-masalah yang sering terjadi pada menstruasi. Untuk membahas detail satu persatu permasalahan, jangan lupa ikutin terus dan update terus video-video yang ada di channel ini. Baik sobat sekalian, terima kasih dan jangan lupa untuk tetap cerdas karena masa depan bangsa Indonesia terbentuk dari sentuhan para ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.